Tuh bisa bencong. So, Cucoker, oh my god, saya nggak sabar untuk kasih tahu kalian bahwa sekarang saya sudah berada di sebuah hotel. Ini adalah hotel rujukan, namanya Hotel Ramada, ada di Sunset Road. Dan ini merupakan hotel rujukan buat orang-orang yang terkena COVID, tapi OTG, orang tanpa gejala atau gejala ringan juga bisa ditampung di sini begitu. Tadi saya dibawa dengan ambulan untuk pertama kali dalam hidup saya. Mungkin itu saya berada di ambulan untuk yang kedua kali, karena yang pertama itu adalah waktu saya sama mama saya, dan itu adalah kali kedua saya berada di ambulan dengan suara sirine yang apa namanya cetar membahana di jalanan begitu. Dan aku pikir kayak, oh my god, aku adalah orang pesakitan. Cuma tadi di ambulan itu ada 4 orang yang akhirnya nyampe di sini, kita semua terpisah-pisah begitu. So, yes, sekarang saya sudah berada di hotelnya, Hotel Ramada. Seperti yang kalian lihat di sini ada 2 bed. Nanti akan ada partner tidur saya malam hari ini. Saya tidak tahu nanti siapa. So, ya katanya sih tadi sudah ada pasien satu lagi di sebelahnya. So, ini kamar akan diisi 2 orang. Cuman aku sedikit happy, kenapa? Karena jelas ini jauh lebih nyaman, puluhan kali lipat dibanding kos-kosan aku. Mungkin di sini aku akan lebih nyaman untuk tinggal untuk sementara waktu untuk penyembuhan gitu. Nah, tadi petugasnya, perawat di bawah bilang katanya nanti kalau misalkan 3 hari akan di swab, itu hasilnya negatif, saya boleh pulang. Tapi kalau misalkan 3 hari di swab masih positif, aku akan ditambah, atau orang yang akan di swab itu positif dalam 3 hari itu akan ditambah 10 hari ke depan lagi. Jadi total akan menjadi 2 minggu begitu. Oke, baiklah Cucoker, sekarang saya akan kasih tahu kalian obat apa yang pertama kali dikasih sama para perawat itu setelah saya nyampe di hotel karantina itu. Tadi saya dikasih satu kertas ini beserta ada 3 kantong obat dijepret seperti ini. Jadi kantong ini tuh isinya adalah ya kayak informasi selama karantina aja gitu, dari mulai masuk sampai nanti kalau misalkan sudah diizinkan keluar. Terus obat yang dikasih itu ada 3 kantong. Yang pertama itu adalah peredam rasa panas dan nyeri. Ini ada paracetamol, ada 3 butir. Sebenarnya ini obat itu memang untuk 3 hari ya, karena nanti kalau 3 hari kita kan di swab, nanti kalau misalkan yang negatif boleh pulang, kalau yang positif akan nambah 10 hari. Itu sih yang ada di kertas ini. Terus kemudian yang ini dikasih zinc. Ini adalah vitamin. Ini adalah zinc yang biasanya buat aku maskeran, biasanya dicampur sama strawberry atau oatmeal kalau di rumah ya. Dr. Granley, oh my god. Terus kemudian dikasih vitamin, ini bacanya BC4 atau Becafort. Tulisannya sih BECFORT, nggak tahu ini bisa dicari di apotek sendiri apa tidak. Ini juga diminumnya 1 kali sehari aja gitu. Jadi cuman ini aja yang dikasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang balik lagi bersama gue si Jason Wilatin, dan gue sekarang mau update sekarang jam berapa, terus kemudian sekarang saya lagi ngapain, terus gimana perasaan saya setelah saya berada di karantina. Oh my god, saya udah merasa kayak agak sedikit kurus. Pertama, saya belum mandi sama sekali sejak pertama kali saya datang ke sini tadi hampir jam 3. Karena di sini tadi saya video call lah, terus kemudian berkabar sana sini, terus kemudian pencet sana pencet sini, main handphone apa segala macam, jadi saya lupa untuk mandi. Terus buat kalian yang mungkin saat ini di luar sana lagi sehat-sehat dan bertanya kalau misalkan kena COVID-19 yang OTG atau orang tanpa gejala atau mungkin gejala ringan, terus kemudian direlokasi ke sebuah hotel, itu sebenarnya ada biaya apa tidak? Yes, di sini saya akan kasih tahu kalian. Sebenarnya memang menurut yang saya telepon tadi, informasinya memang kita tidak sama sekali harus diharuskan membayar apapun. Jadi intinya gratis, tis.
Terus kemudian apa aja yang kita dapat? Kita akan dapat kayak sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Obat itu kayak obat-obat tambahan yang biasanya mereka kasih untuk COVID-19 yang standar COVID itu, yang mungkin kayak vitamins atau apa segala macam, seperti yang tadi siang aku kasih tahu kalian. Ada 3 bungkus obat, ya itu aja yang dikasih untuk hari ini, hari pertama. Terus kemudian di sini jangan berharap kalian kayak seperti di rumah sakit. Jadi bener-bener kayak tidak akan ada pelayanan untuk pengantaran makanan ke kamar, terus kemudian kalian ditanya baik-baik apa tidak. Pokoknya intinya di sini tuh seperti kayak kalian masuk ke hotel kayak lagi liburan aja. Jadi ya dibiarkan aja kalian mau ngapain apa segala macam, itu dibiarkan begitu. Maksudnya tidak sama sekali ditanya kamu keadaannya bagaimana sekarang, ada gejala apa tidak, sama sekali dari masuk awal dari depan sampai sekarang saya tidak ditanya kamu ada gejala apa tidak gitu. Terus karena saya tidak tahu ya, karena saya datangnya itu jam 3, jadi kan saya cuma dapat makan malam aja, dan makan malam itu jam 7. Cuman tadi saya WhatsApp itu jadi di sini hubungannya semuanya pakai WhatsApp ya. Semuanya pakai WhatsApp. Yang tadi di kertas itu yang kita kasih pada saat kita masuk itu ada nomor WhatsApp yang bisa kita WhatsApp dari situ. Jadi apapun yang kamu butuhkan, kamu harus nge-WhatsApp nomor tersebut begitu. Cuman mungkin apakah petugasnya lagi agak sedikit capek apa segala macam, dia jawabnya adalah untuk makan malam nanti jam 8. Itu aja. Tidak dijelaskan apakah itu makan malam akan diantar atau makan malam akan dibagaimanain. Tapi di persepsi aku, karena saya adalah orang yang pesakitan, aku pikir makan malam itu akan diketok terus ditaruh di depan atau bagaimana. Tapi ternyata kita harus turun lagi sementara saya berada di lantai 7. Jadi makan malam itu tersedia di jam 7 bukan jam 8. Makanya tadi si perawat itu minta maaf, sorry banget tadi saya mungkin salah ketik, sebenarnya jam 7 bukan jam 8. Padahal saya udah lapar banget, udah nunggu-nunggu dari tadi ini makan malamnya tuh apa begitu. So, jadi ini sudah jam setengah 9 sampai aku tanya, "Mbak, makan malamnya tuh datangnya jam berapa sih?" Aku bilang kayak gitu. "Loh, makan malamnya udah datang jam 7 tadi, di bawah diambil ya," katanya. Oh my god. So, yes. Saya harus ke bawah tadi. Duh, mukaku kumus-kumus banget, nggak apa-apa lah ya, nanti aku mandi. Terus kemudian hari ini juga kalau misalkan kalian mengalami hal sama seperti aku di relokasi ke hotel, jangan lupa untuk membawa segala macam yang kalian butuhkan, karena ya seperti lagi liburan aja, kamu butuh apapun gitu. Kalau misalnya di rumah sakit kan kita nggak boleh bawa kayak pisau apa segala macam. Kalau di sini saya tadi membawa pisau memang tujuannya untuk baik-baik saja, untuk mengupas buah apa segala macam, karena saya bawa buah ya. Jadi tidak ada pemeriksaan apapun, jadi ya masuk aja begitu. So aku bawa banyak. Kalau di rumah sakit kan kita nggak boleh bawa pisau, nggak boleh bawa hal-hal yang berbau kayak gitulah ya, kayak yang tajam-tajam gitu. Di sini bisa boleh bawa seperti itu. Amin, nggak tahu boleh apa tidak, tapi yang jelas tidak diperiksa seperti itu. Oke. Hari ini katanya sih informasinya akan ada yang masuk di kamar sebelah, karena setiap kamar itu isinya 2. Tapi sampai jam setengah 9 ini belum isi, jadi belum ada yang masuk, jadi baru saya sendiri aja di sini. Terus kemudian untuk minum dan makan ya, sekali lagi kita dapat minum dan makan. Kalau minum kita dapat aqua yang kecil seperti ini. Gue nggak tahu apakah ini satu orang dapat satu, tapi kalau satu aja itu benar-benar kurang banget. Aku dehidrasi karena bolak-balik aku minum. Jadi yang di bawah itu tadi aku ambil 2. Sorry kalau misalkan ada yang nggak kebagian. Bilang sama saya, karena di sini sekali lagi untuk beli online seperti kita beli makanan lewat Gojek itu boleh, diperbolehkan, tapi semuanya harus menggunakan GoPay, alias tidak ada uang cash bentuk fisik yang kita kasih begitu. Jadi kamu harus pastiin GoPay kalian tuh isi begitu, karena tadi saya sama sekali tidak punya isi GoPay, saya bingung. So, saatnya saya makan. Ini adalah benar-benar late dinner. Ini udah mau jam 9, karena saya juga karena mereka bilangnya jam 8 dan juga nggak jelas juga apakah akan diantar apa tidak. Ternyata saya harus turun lagi ke bawah. So, it's okay. Saya tadi datang ke sana. Ini dinernya tuh ada tulisan PT PEL nih. Untuk makan malam saya ini dia. Jadi itu ya, ini adalah makanan orang sehat lah ya. Yang namanya COVID itu kan kalau kita OTG, orang tanpa gejala, ya seperti warok aja gitu, bisa makan apa aja. Ini ada 2 pieces udang, sepertinya ini udang apa sih. Terus kemudian ada sambal, tidak lupa. Terus ini apa coba, aku mau cek. Ini tuh apa sih? Oh, ini ikan. Ini adalah ikan. Terus kemudian ini ada sayur. Nah,
Ini sayur itu bukan kangkung loh. Aku tahu ini kalau misalkan di pasar-pasar itu dia menyerupai kangkung tapi bukan kangkung. Saya juga tidak tahu itu sayur, baru saya lihat ada di Bali. Terus ada tempe goreng dua. Sepertinya tempe goreng yang ini ada putih-putihnya kurang mateng. Dan oke dengan satu nasi begitu. Sepertinya porsinya ini memang porsi porsi yang luar biasa, pas banget, maksudnya bisa dibilang porsi banyak banget, nasinya banyak banget. Dan untungnya tadi saya minta tolong sama teman aku untuk isiin GoPay, jadi aku bisa beli beberapa perlengkapan yang saya butuhkan. Saya juga membutuhkan kayak apa namanya, tolak angin. Saya lupa saya bawa banyak vitamin, saya banyak bawa kayak multivitamin, tapi ternyata hal-hal yang paling penting untuk melegakan tenggorokan seperti kayak apa namanya, tolak angin gitu saya nggak bawa gitu, goblok banget. Padahal udah disiap-siapin gitu, makanya saya harus beli-beli lewat online gitu. Terus kalau misalkan kalian mau beli online lewat Gojek itu boleh, tapi syaratnya adalah yaitu dia kita tidak boleh menggunakan uang fisik yang dikasih, kita harus benar-benar bayarnya pakai GoPay. Dan sekali lagi si supirnya itu, si drivernya itu hanya diperbolehkan naruh barang itu di depan, kayak ada troli khusus untuk drop barang orang-orang yang tinggal di hotel ini gitu. Jadi kalau misalkan Gojeknya datang ya itu barangnya ditaruh di depan aja gitu. Tapi setiap orang ya pasti akan gampang untuk ngambil barangnya sendiri karena dia yang tahu pesan apa gitu. Jadi tidak perlu dikasih nama juga nggak apa-apa. Seperti tadi aku pesan itu juga dia taruhnya di troli depan gitu. Terus kemudian dia tinggal pergi aja Gojeknya gitu. So, begitu peraturan yang ada di sini. Terus kemudian apakah saya boleh keluar kamar atau tidak? Terus kemudian di sini juga saya punya balkoni khusus sendiri, yang balkoninya keluarnya itu asri, hijau-hijau apa segala macam, seger. Boleh nggak sih saya keluar-keluar? Boleh, di sini boleh keluar kemana-mana. Maksudnya asal ada di lingkungan hotel. Mungkin kalau misalkan bertemu dengan kayak sesama orang yang sudah apa namanya positif, kayaknya kita nggak akan tular-tularan gitu, nggak akan coronanya tuh saling bertukar gitu. Sepertinya diperbolehkan gitu. Jadi ya bisa jalan-jalan sih, cuman aku jalan-jalan kemana orang saya juga gak kenal mereka gitu. So sekarang saya mau makan dulu ya. Saya merasakan kalau semuanya sudah dingin karena ini jam 7 tadi disediakan. Dan saya makannya itu hampir jam 9 ya guys.